Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Program Editorial Media Indonesia kembali hadir, kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Pemirsa, independensi hakim memang sejatinya berpijak pada integritas dari diri sendiri. Meski begitu, independensi juga butuh dukungan institusi maupun politik. Tanpa itu, independensi akan surut dan pada akhirnya negeri ini hanya memiliki hakim-hakim boneka. Ancaman itulah yang ada dengan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. Pemberhentian itu dilakukan pada tanggal 29 September lalu di rapat paripurna DPR RI atas hasil rapat Komisi 3. Aswanto dinilai kerap menganulir undang-undang produk DPR RI di Mahkamah Konstitusi. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Oktober 2022 dengan tema Saatnya Bela Independensi Kehakiman. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, dan Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam Editorial Media Indonesia. Dan sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini pemirsa telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi, Abdi. Baik, salam sehat, Bung Kohar. Sehat, ya. Ya. Dan sebelumnya kita akan simak sejumlah informasi yang juga menjadi topik hangat di headline harian media Indonesia hari ini. Bung Kohar, kalau kita lihat untuk headline media Indonesia di pagi hari ini, ada yang pertama, TGIPF tuntut tanggung jawab PSSI. Tanggung jawab seperti apa yang diharapkan dari PSSI? Ya, tentu saja PSSI tidak boleh cuci tangan. Itu intinya seperti itu. Tidak boleh cuci tangan itu tidak bisa melemparkan tanggung jawab atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan hanya kepada panitia pelaksana. Ya. Atau mereka-mereka yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan kompetisi, yaitu apa? Operator. Nah, atau security officer yang bagian keamanan di situ. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dengan PSSI. Karena PSSI dipanggil kan oleh TGIPF kan untuk menjelaskan seperti apa sih runtutannya, lalu bagaimana PSSI melakukan itu semua, prosesnya seperti apa. Karena bagaimanapun semua kompetisi yang ada di Indonesia itu lahir ya karena atas persetujuan federasi, termasuk verifikasi stadion. Kan setiap kompetisi mau diputar itu wajib loh ada verifikasi stadion. Ya. Tetapi kenapa sampai Kanjuruhan katakanlah kok lewat nggak diverifikasi? Nah, verifikasi ada apa ini? Nah, di situ hal-hal seperti itulah yang tidak boleh dilepaskan dari PSSI dalam kaitannya sebagai induk sepak bola nasional. Baik. Gitu loh. Tapi yang juga perlu disorot ini Bung Kohar, dari rapat TGIPF kemarin, PSSI mengatakan bahwa mereka sempat mengutarakan pembelaan dengan menyebutkan tidak bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan ini karena ada di pasal keamanan PSSI 2021 yang termuat di pasal 3. Ya, tapi kan begini, secara umum semua kompetisi itu harus ada yang mempertanggungjawabkan. Ya. Katakanlah begini nih, pertanggungjawaban etis. Apakah bisa PSSI lepas sama sekali dari tanggung jawab? Ketika ada prestasi, orang kan sering mengkritik Ketua Umum PSSI misalnya ketika ada prestasi ikut-ikutan mengangkat piala meskipun bukan domainnya. Tapi ketika ada tragedi ya berupaya untuk cuci tangan kan, misalnya untuk tidak mengatakan bahwa itu ya bagian dari tanggung jawab kami. Mestinya ambil juga bahwa itu kami tidak bisa lepas dari tanggung jawab sebagai federasi, dan itulah yang akan kami lakukan. Bentuk tanggung jawab kami apa? Ya mungkin ada yang meminta mundur, oke, kami siap mundur dan kami akan membersihkan semua ini dan kami siap menghadapi proses-proses yang sedang berlangsung, investigasi yang sedang berlangsung. Misalnya seperti itu. Jadi jangan lepas tangan begitu. Jangan sama sekali lepas tangan dengan mengatakan ini bukan tanggung jawab kami, ini sudah kami serahkan kepada panitia pelaksana, sudah kami serahkan kepada LIB gitu kan, yang sebagai operator liga. Nggak bisa seperti itu. Dan bahkan ada petisi juga untuk menurunkan ketum PSSI untuk turun dari jabatannya. Iya, baik, betul. kita bergeser ke headline yang kedua. Ini ada Nasdem yang masih senapas dengan pemerintah Jokowi. Ada yang mengatakan tudingan terhadap Nasdem begitu tidak lagi sejalan dengan Jokowi karena mendeklarasikan Anies Baswedan. Tidak secara eksplisit disebut ya nama partai, tetapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut warna biru, kemudian mengatakan sudah hilang, sudah lepas
dia memetaforakan dulu Belanda warnanya biru dan sebagainya. Kalau kita paham tentang demokrasi di Indonesia, mestinya hal-hal semacam ini, statement-statement yang sifatnya kekanak-kanakan itu tidak muncul dari seorang politisi. Mengapa? Karena paham betul kok, rule-nya demokrasi itu ya partai politik itu menjaring calon pemimpin. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan calon presiden itu hak mutlak, hak sepenuhnya partai politik, dan itu bagus bagi pendidikan politik. Mengapa? Karena masyarakat akan menjadi tahu, oh dia sudah disodori sejak jauh-jauh hari. Dia akan bisa menilai, bisa memilah, bisa memilih siapa calon yang akan dia pilih nantinya. Ini semua proses demokrasi yang biasa terjadi di mana-mana, dan konstitusi menjamin kok bahwa yang mencalonkan presiden itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Nah, soal dia berada di pemerintahan dan sebagainya itu soal yang lain. Kita tidak bisa mencampur adukan domain kerja politik dari partai politik dengan domain eksekutif. Gitu, kader Nasdem yang ada di pemerintahan ya itu berarti domainnya adalah domain eksekutif. Selama dia menjalankan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan benar, dengan baik, dengan tuntas gitu, ya tentu itu adalah hak prerogatifnya presiden untuk menilai. Baik, artinya statement tersebut juga tidak mendasar karena memang Partai Nasdem yang menjalankan mesin partainya sebagai sistem politik begitu ya, Bung Kohar ya. Oke, kita bergeser ke headline ketiga. Ini optimistis terhadap krisis ekonomi global. Ini seperti apa posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bung Kohar? Ya, memang banyak orang sekarang mulai dari tua sampai muda ya, sampai mereka-mereka yang masih generasi Z ya, itu berpikir bahwa tahun depan atau beberapa bulan lagi akan muncul resesi global, muncul psikologi kepanikan. Lalu presiden menangkap ini sebagai sesuatu yang tidak baik bagi atmosfer kita untuk pemulihan. Dengan akhirnya presiden mengatakan indikator ekonomi kita menunjukkan bahwa kita cukup punya modal untuk bertahan dalam terpaan badai resesi global itu. Kalau di dunia disebut sebagai perfect storm, atau badai yang sempurna. Nah, kita bisa, apa indikatornya? Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 masih 5,4%. Inflasi kita meskipun agak tinggi tetapi relatif bisa terjaga di 5,9%. Bila dibandingkan dengan banyak negara, bahkan sudah ada yang 2 digit, Argentina bahkan sudah 80-an% lebih inflasinya, Amerika juga sudah tinggi. Tentu kita bersyukur dan tetap waspada, betul boleh, tetapi pesimistis sebaiknya jangan lah. Karena optimisme itu akan mampu menumbuhkan spirit, energi ya, untuk kita bisa bangkit, dan akhirnya kalau kita tuh pesimistis terus, jangan-jangan malah kita terpuruk beneran. Oke, jadi harus tetap optimis ya, karena indikator ekonomi kita masih cukup terkendali begitu. Kalau kita lihat untuk inflasi September. Tapi tetap harus dengan waspada ya. Harus tetap. Nah, apa yang perlu diwaspadai, Bung Kohar? Kalau kita lihat kan di sini ada 2 negara ASEAN, ada Laos dan juga Myanmar yang terancam bangkrut karena inflasi. Iya, tapi kan begini, Laos dan Myanmar skala ekonominya kan tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Karena skala ekonominya jauh kan. Kita GNP-nya lebih dari $1 triliun. Tentu ini akan berbeda. Lalu dalam perdagangan dunia kita juga sangat besar. Artinya begini, surplus perdagangan kita, cadangan devisa kita masih cukup kuat untuk mengcover ya, situasi yang tidak menentu ini. Tetapi kita juga tidak boleh lengah, itu yang paling penting. Beberapa hal harus kita jaga betul, terutama inflasi di bidang pangan. Daya beli masyarakat harus betul-betul dijaga ini. Selama kita mampu menjaga inflasi pangan akan bagus. Karena apa? Karena inflasi pangan kita kan tinggi. Inflasi harga pangan kita kan bisa sampai 9% diperkirakan. Nah, ini yang harus di-maintain betul. Sampai di daerah kan kita punya tim pemantau inflasi kan, TPID di daerah itu. Nah, dengan adanya tim ini maka dia akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan, rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintahan dari level provinsi sampai kabupaten kota untuk mengendalikan ini inflasi ini, terutama inflasi di bidang pangan yang sangat potensial untuk membuat
inflasi kita terkerek gitu. Baik. Nah, kalau ini bisa terkendali, ya insya Allah ya kita semua akan bisa melewati badai krisis. Kita sudah punya pengalaman beberapa kali lewat dari badai krisis. Baik ya, artinya itu bisa menjadi salah satu indikator-indikator untuk kita tetap waspada, namun jangan pesimis, harus tetap optimis juga di tengah ketidakpastian global. Spirit energi itu penting loh. Baik, spirit energi. Oke, dan Bung Kohar, langsung saja kita akan nantinya membahas di tema besar kita hari ini, Editorial Media Indonesia, saatnya bela independensi kehakiman. Seperti apa tanggapannya Bung Kohar atas fenomena yang terjadi pencopotan hakim MK ini? Ada sesuatu yang aneh dari Republik ini. Ketika institusi yang mestinya tidak mengurusi wilayah lain, dia tiba-tiba masuk ke wilayah lain. Ini kan legislatif mencopot hakim yang punya kekuasaan yudikatif sebetulnya, dengan alasan legislatif lah yang mengajukan nama hakim itu, hakim konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, cilakanya kenapa dia dicopot? Gara-gara dia sering menganulir undang-undang yang dilahirkan oleh DPR. Ini kan akhirnya jadi like and dislike, sepenuhnya adalah motif politik, sementara Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi itu dilindungi oleh undang-undang, digaransi oleh undang-undang bahwa mereka punya kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan kehakiman mereka merdeka, mereka independen, tidak boleh ada campur tangan, dan kalaupun ada hakim dicopot di tengah jalan, itu atas usul dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang dikuatkan oleh keputusan Presiden. Baik. Bukan oleh lembaga legislatif. Kekuasaannya berbeda di sini. Artinya dengan tindakan DPR ini bisa dikatakan independensi kehakiman di MK ini juga dipertanyakan. Terancam. Bukan dipertanyakan. Independensi dan aturannya sudah jelas. DPR-nya yang melakukan tindakan yang offside gitu. Offside-nya kebablasan banget gitu loh. Jadi sudah offset banget. Wasitnya masih ragu-ragu untuk meneupluit. Nah, karena itu publik harus untuk memberhentikan itu. Kemudian yang kedua prosedur. Kemudian sebenarnya jauh lebih prinsip, melanggar prinsip-prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan undang-undang yang baru yang disahkan oleh DPR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, bahwa hakim konstitusi yang sekarang ini menjabat sampai pada umur 70 tahun atau masa jabatan 15 tahun. Jadi kalau sudah masa jabatan 15 tahun dia berhenti begitu, atau sebelum sampai 15 tahun tapi dia sudah mencapai umur 70 tahun dia berhenti. Nah, kalau diberhentikan sebelum memenuhi dua syarat itu, maka itu namanya pemberhentian. Nah, kalau pemberhentian itu harus ada alasan-alasan dasarnya. Pertama tentu mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum sehingga diberhentikan. Dan itu ada prosedurnya melalui majelis kehormatan. Dan majelis kehormatan itu ada di Mahkamah Konstitusi, ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu hasil majelis kehormatan itulah yang ditahukan kepada Presiden untuk pemberhentian hakim yang bersangkutan. Kemudian prosedur. Nah, prosedur ini harus diberitahukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian hakim itu. Tidak bisa langsung ke Presiden oleh lembaga yang terkait. Begitu. Baik. Pak Hamdan, tapi kalau kita lihat dari alasan dari DPR untuk pemberhentian Aswanto ini, yang dikatakan bahwa kerap kali menganulir produk legislasi DPR, apakah ini masuk akal untuk melakukan pemberhentian seorang hakim? Itu cara berpikirnya yang salah ya. Hakim yang sumber rekrutmen yang berasal dari DPR bukan berarti perwakilan DPR di sana sehingga bisa di-recalling. Ini cara berpikir fraksi menarik
anggotanya jadi pimpinan DPR misalnya. Jadi tidak begitu. DPR, Presiden dan Mahkamah Agung itu hanya sebagai pintu untuk rekrutmen hakim konstitusi. Selepas dia masuk jadi hakim konstitusi, dia tidak independen lagi. Dia hanya menegakkan hukum dan kebenaran dan kepentingan negara, tidak mewakili lembaga lagi. Jadi kalau logika yang mewakili lembaga, ini rusak prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu. Jadi ini masalah besar sebenarnya bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kalau logikanya ada recall. Baik, artinya Pak Hamdan ini salah cara berpikirnya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada logical fallacy atau sesat pikir atas keputusan DPR ini. Lantas saat ini bolanya kan ada di Presiden. Akan seperti apa bentuk intervensi dari Presiden Jokowi? Memang Presiden itu dalam posisi seperti ini hanya mengesahkan secara administratif, yang menetapkan dari hasil proses yang ada. Hanya saja masalahnya begitu sangat mendasar, sangat prinsip, karena tadi ada pelanggaran secara substansi, alasan-alasan untuk pemberhentiannya, kemudian juga prosedurnya salah, kemudian jauh lebih prinsip lagi ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Maka kita menyarankan kepada Presiden untuk tidak mengeluarkan Kepres mengenai pemberhentian itu, karena itu adalah nyata-nyata ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan pelanggaran terhadap konstitusi. Baik, baik Pak Hamdan, kalau kita lihat juga salah satu tadi Anda sempat katakan bahwa ini salah cara berpikir dari DPR begitu, kemudian salah satu alasannya bahwa banyak produk-produk legislasi DPR yang dianulir begitu dari Aswanto ini. Lantas sebenarnya apakah ini bisa dikatakan bahwa justru harusnya DPR yang mengevaluasi diri bahwa banyak produk-produk legislasi yang tidak lolos di MK atau seperti apa? Iya, benar. Kalau logikanya adalah hakim konstitusi harus membela keputusan pembentuk undang-undang, misalnya DPR yang hakim konstitusi yang berasal dari DPR harus membela keputusan DPR dalam membentuk undang-undang, kemudian hakim dari Presiden yang bersumber dari Presiden harus membela keputusan Presiden dalam membentuk undang-undang, maka kan ada 6 orang hakim sudah. Kalau 6 orang hakim harus keputusannya sama dengan pemerintahan DPR, maka tidak ada judicial review. Jadi inilah benar juga apa yang orang katakan sebagai sesat pikir itu. Jadi ini prinsip ini sekali lagi adalah prinsip yang sangat mendasar dalam negara hukum Indonesia. Itu. Baik, Pak Hamdan, terakhir kita melihat dari tema besar hari ini, saatnya membela independensi kehakiman, akan seperti apa fenomena yang terjadi saat ini dari DPR yang sudah berani mengambil keputusan untuk mencopot hakim MK, padahal dari undang-undangnya sendiri sudah mengatur bahwa hal ini MK memiliki independensinya sendiri, begitu. Akan seperti apa independensi kehakiman ke depannya menurut analisa Anda? Kalau dibenarkan atau dijustifikasi keputusan DPR ini, maka ini benar-benar rekaman nyata dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Nah, kalau kekuasaan kehakiman merdeka itu tidak ada atau terancam, maka bagaimana mungkin untuk menegakkan keadilan yang setara bagi semua pihak? Nanti rakyat yang menggugat atau melakukan judicial review tidak akan ada gunanya karena ditolak, karena hakimnya memihak. Jadi ancaman adalah membuat keputusan hakim itu menjadi memperlakukan para pencari keadilan dengan tidak setara, hakim menjadi fair, hakim menjadi memihak, hakim menjadi imparsial, dan seterusnya. Tidak ada keadilan. Karena nanti sudah dipastikan putusannya pasti akan memihak kepada yang memengaruhi hakim itu. Jadi karena itu tidak boleh sedikit pun
ada lembaga negara yang mengaruhi hakim. Hakim itu kan memutuskan, khususnya hakim konstitusi, memutuskan berdasarkan konstitusi ya, dan kebenaran untuk menegakkan keadilan, hukum dan keadilan. Baik. Jadi kalau independensi terancam, tak bangunan hukum ini. Baik, artinya setiap lembaga negara bekerja sama untuk saling kontrol dan saling mengawasi satu sama lain, tidak ada yang lebih superior begitu. Terima kasih mantan Ketua MK Hamdan Zulfa sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Baik, saya akan kembali ke Bung Kohar. Bung Kohar, tadi Pak Hamdan Zulfa sudah mengatakan bahwa ada alasan-alasan yang tidak sesuai dengan peraturan begitu, kemudian salah cara berpikir. Apakah ini memang sebelumnya DPR tidak mengkaji terlebih dahulu? Iya, ini murni sebuah proyek politik kalau saya katakan. Padahal kan ini wilayah yang sedang digarap ini kan wilayah yudikatif, sesuatu yang di luar jangkauan politik mestinya. Independensi peradilan, independensi mahkamah, independensi hakim itu universal dan dia tidak boleh dievaluasi di tengah jalan secara politik oleh lembaga politik. Nah, yang terjadi kan terhadap Aswanto itu kan seperti itu. Evaluasi secara politik. Apa itu evaluasi politiknya? Karena sering menganulir produk-produk DPR. Nah, seberapapun menyebalkannya, katakanlah begitu ya, keputusan hakim itu terhadap produk-produk DPR, tidak boleh. Aturan mengatakan tidak boleh lembaga politik di DPR, lembaga legislatif, kemudian mengevaluasi dalam pengertian mencopot hakim yang punya independensi itu di tengah jalan atas pertimbangan-pertimbangan politik pula. Dan aturannya sudah clear, aturannya sudah jelas dan tidak multitafsir. Ini dicoba diarahkan untuk menjadi tafsir. Apa itu tafsirnya? Ada yang menafsirkan bahwa loh, kami DPR mengajukan, maka otomatis kami juga bisa mencabut pengajuan kami, memberhentikan. Yang satu mengatakan karena kami yang mengajukan maka otomatis ya ini hakim adalah perwakilan kami. Tidak bisa. Hakim itu memiliki kemerdekaan. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka, yang independen dan dia tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan lain, termasuk di dalamnya apalagi ya itu adalah urusan politik, dicampuri oleh kepentingan-kepentingan politik dan ini proyek politik. Kita tahu Mahkamah Konstitusi ini kan strategis. Ketika sengketa pilkada, sengketa pemilu, sengketa pilpres. Nah, kalau kemudian nanti muncul sengketa seperti itu, ada ketakutan-ketakutan dari lembaga politik kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan skenario mereka, katakanlah seperti itu, nanti ya semuanya rusak. Kalau ini sampai kemudian diteruskan, maka ini akan menjadi presiden buruk. Baik, oke. Bung Kohar, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dalam tema editorial hari ini, saatnya bela independensi kehakiman. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kami masih membahas terkait saatnya bela independensi kehakiman yang menjadi tema pada hari ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita ke penelpon yang pertama terlebih dahulu, ada Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Bung Abdi dan Bang Abdul Kohar. Ya, pagi. Independensi kehakiman itu syarat mutlak
untuk mendapatkan keadilan. Karena dari sinilah akan muncul kasus-kasus besar, apalagi di era sekarang yang sedang krisis hukum, ya, dengan jatuhnya Hakim Agung. Lalu kita mulai bertanya, lalu independensi itu mesti ada kriteria, harus ada persyaratan yang dipenuhi, dan itu dalam ilmu hukum kaitannya dengan hubungan antara legalitas dengan moralitas. Nah, yang pertama jelas law enforcement ini hakimnya harus mendahulukan kewajiban daripada haknya. Harus disadari bahwa hukum positif itu adalah cita-cita minimal etik atau moral. Lalu yang ketiga, kasuistik dalam hukum itu pasti harus diselesaikan dengan menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain. Di era sistem politik yang interest sekarang ini, maka orientasi kehidupan itu lalu beralih materi menjadi orientasi, kemudian status, dan yang ketiga adalah fasilitas. Dalam keadaan seperti ini, maka kemungkinan moralitas hakim itu bisa terjual, bisa terbeli. Nah, untuk itulah maka ketegasan dalam menegakkan hukum ini harus dengan rumus seperti yang saya katakan tadi itu. Untuk itulah maka diperlukan adanya mulai dari rekrutmen hakim, jaksa, polisi, ya, lalu KPK dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Ini harus sangat krusial logik, krusial test, krusial law argumentation, sehingga mereka yang jadi hakim itu dapat dipertanggungjawabkan. Hanya itu aja upayanya. Mudah-mudahan nasionalisme patriotisme dimiliki oleh mereka untuk tegaknya hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur untuk statementnya, dan langsung saja kita ke penelpon yang kedua yang sudah berhasil masuk di line telepon kita. Ada Ong Mei Hua dari Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Abdi, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Independensi hakim MK, DPR tidak bisa memberhentikan karena Iswanto sendiri masa kerjanya itu sampai 2029. Ya. Tapi karena independensi hakim suka mengkritik DPR, lalu DPR dengan seenaknya memberhentikan. Undang-undang kan tidak begitu, Mas Abdi. Jadi perekrutan seorang hakim, jaksa, polisi memang DPR yang selalu memutuskan. Nah, tapi MK ini, hakim-hakim MK untuk mencari keadilan, apalagi nanti di dalam pemilu 2024 pasti ada gugatan ke MK. Bagaimana kalau seorang DPR lalu memilih hakim-hakim yang tidak kinerjanya yang bagus? Kan kasihan rakyat mencari keadilan. Bagaimana kalau seorang hakim tidak mempunyai independensinya, lalu memutus seenaknya? Kan nggak bisa, Pak Mas Abdi, gitu. Semoga hakim-hakim ini juga diawasi oleh KY karena MK berdiri sendiri, ya gitu aja. Ya, terima kasih Ibu Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke penelpon ketiga, ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi Bung Abdi Azwar Sahi dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tertarik pernyataan Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani. Peragaan ini, pencopotan Aswanto, memperlihatkan peragaan politik kekuasaan yang melanggar undang-undang serta merusak independensi hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Nah,
norma yang dibuat DPR sendiri dalam revisi ketiga Undang-Undang MK itu adalah pemberhentian itu dilakukan bila masa jabatan sudah habis atau mencapai usia 70 tahun pada masa jabatan. Nah, andai pun di tengah masa jabatan tersandung pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana, pemberhentian hanya bisa dilakukan melalui keputusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jelas sekali. Jadi, Bung Abdi, mari kita bela pelaksanaan undang-undang walau si pembuat sendiri melanggar, agar tidak ada boneka-boneka di negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk statementnya. Bung Kohar, kalau kita lihat sudah ada 3 penelpon tadi, ada statementnya menarik-menarik begitu terkait dengan tema kita hari ini. Tapi saya mau bertanya dari pendapatnya Ibu Ong tadi, bahwa perekrutan hakim yang kemudian yang perlu komprehensif begitu, yang juga perlu dilihat oleh publik dan keterbukaan, dan juga nantinya kan hakim ini yang terpilih nanti kan akan menghadapi gugatan pemilu di 2024. Akan seperti apa? Apakah ada potensi besar penyalahgunaan kewenangan? Apa yang dilakukan oleh lembaga politik DPR dengan mengevaluasi bahkan mencopot di tengah jalan seorang hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi, selain dia menyalahi undang-undang loh ini, bukan hanya aturan yang di bawahnya, tapi ini sudah undang-undang, juga berpotensi untuk terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif. Dan ini juga tidak bisa disalahkan kalau kemudian publik menilai bahwa ada potensi akan terjadinya negosiasi nantinya. Maka kekuasaan, kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi bisa tercederai, independensinya bisa terganggu. Mengapa? Karena orang dianggap ada argumentasi yang mengatakan, loh karena kamu sudah saya tunjuk melalui rapat paripurna DPR, maka ya kamu nanti bantu kami, undang-undang kami lolosin saja. Nah, hal-hal semacam ini, potensi-potensi yang terjadi semacam ini harus dicegah. Tidak bisa, kita harus taat aturan, kita harus kembali kepada rel masing-masing, bahwa mana yang bisa, mana yang tidak. Apa yang dilakukan dengan katakanlah rekrutmen, mengajukan, kan yang berhak mengajukan hakim kan ada presiden, ada DPR, ada Mahkamah Agung. Tetapi di undang-undangnya dinyatakan bahwa tiga-tiganya ini tidak boleh mengevaluasi untuk Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa. Yang bisa melakukan ya keputusan presiden berdasarkan usulan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi mengusulkan evaluasi itu atas dasar tadi yang dijelaskan oleh mantan Ketua MK, Hamdan Zulfa, ada beberapa perkara yang bisa dilakukan itu, dan sudah kalau dia menyangkut etik, ya tentu ada majelis kehormatan yang bersidang dan seterusnya dan seterusnya. Prosesnya seperti itu, bukan melalui proses politik di Senayan, bukan melalui proses yang diada-adakan, yang tidak ada aturannya, lalu kemudian dibuat tafsir sendiri. Dibikinlah itu. Maka ya sebagian publik mulai curiga, ada apa ini? Jangan-jangan ini proyek menuju 2024. Dan semakin menunjukkan. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi hukum kita, berbahaya bagi keadilan di Republik ini, dan berbahaya bagi demokrasi. Kelangsungan demokrasi. Itu yang harus dicatat, dan jangan main-main dengan soal ini, karena anggota Dewan semuanya sudah disumpah untuk tunduk pada undang-undang. Bukan melanggar undang-undang. Tapi buktinya terjadi. Nah, sampai saat ini dengan cara berani melangkahi undang-undang yang mestinya tidak bisa menjadi bisa, ini kan sebuah abuse of power yang luar biasa, yang sangat telanjang. Dan juga DPR juga berpotensi untuk, ataupun sudah memperlihatkan bahwa ini adalah politik kekuasaan seperti kata Pak Indra tadi. Iya kan, Ibu Indra. dengan mengajukan Komisi 3 mengajukan kemudian ke paripurna, lalu paripurna mengetok palu. Setelah itu menyatakan mencopot hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto,
sesuatu keputusan yang bukan menjadi domain, bukan menjadi wewenang, bukan menjadi wilayah, hanya berdasarkan tafsir, bahkan lalu tiba-tiba melakukan fit and proper test, kemudian mengisinya dengan hakim baru dengan cara yang sangat cepat, maka ya ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Iya, Over offside lah kalau dalam sepak bola itu. Sudah offsetnya itu sudah bukan hanya hitungan langkah lagi, sudah meter-meter itu kan, karena itu sudah pelanggaran ini, dan itu harus diberi kartu. Baik, harus diberi kartu begitu, apalagi kalau kita lihat hakim baru yang diangkat ini fit and proper testnya juga ini terbilang cukup cepat ya, singkat. Sangat cepat, dan tidak semua publik itu bisa mengetahui bagaimana proses itu terjadi. Tahu-tahu ada nama begitu. Tidak terbuka dan terkesan tertutup begitu, Bu. Ya, nah itulah yang membuat kemudian publik semakin curiga. Sebagian besar publik akhirnya semakin curiga, jangan-jangan ada udang di balik batu, ada sesuatu yang dimaksudkan. Kalau proses hukum dicampur aduk menjadi proses politik, maka ya wajar. Wajar kalau kemudian publik menduga ada sesuatu dan harus dicurigai sebagai ada maksud-maksud terselubung. Baik. Dan pemirsa, Editorial Media Indonesia masih akan kembali lagi dengan pembahasan topik dalam saatnya bela independensi kehakiman. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan kami masih membahas tema kita hari ini, saatnya bela independensi kehakiman. Saya mau kembali lagi ke Bung Kohar. Bung Kohar, terakhir, saat ini bolanya ada di mana? Di Presiden. Karena sudah paripurna tanggal 29 September dan disampaikan pada Presiden, dimintakan untuk segera dikeluarkan surat keputusan Presiden yang menyatakan memberhentikan Aswanto dan mengangkat hakim baru yang ditunjuk sesuai fit and proper test itu. Nah, dalam konteks bola ada di tangan Presiden, maka Presiden sudah mengatakan pokoknya harus sesuai aturan. Artinya apa? Sinyal jelas dari Presiden. Kalau proses ini tidak sesuai dengan aturan, maka Presiden juga tidak mestinya ya, Presiden tidak mengeluarkan surat keputusan. Baik. Surat keputusan Presiden. Mengapa? Kalau sampai Presiden mengeluarkan surat keputusan, tentu ini akan menjadi sebuah rangkaian pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara bersama-sama. Sepertinya terstruktur, sistematis dan ya masif gitu loh. Nah, karena itu saya kok tidak yakin bahwa Presiden akan melakukan hal semacam itu. Presiden sangat taat terhadap hukum, Presiden taat terhadap undang-undang, dan ini bukan soal bisa dikatakan kemudian Presiden membangkang terhadap DPR, bukan. Tetapi apakah proses yang dilalui ini sudah benar atau belum? Ketika prosesnya itu menyalahi undang-undang, Presiden punya keterikatan untuk melaksanakan undang-undang. Disumpah untuk melaksanakan, untuk tunduk patuh melaksanakan undang-undang. Tidak membantah undang-undang. Tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, kalau kemudian Presiden menerbitkan surat keputusan Presiden yang prosesnya cacat, yang prosesnya menyalahi undang-undang, maka Presiden boleh dianggap ikut serta dalam proses menyalahi undang-undang itu. Nah, tentu itu bukan wilayah yang selama ini dikerjakan oleh Presiden. Presiden Jokowi pribadi yang sangat taat terhadap undang-undang, dan saya yakin di tangan Presiden, bola ada di tangan Presiden, akan dilakukan sesuatu hal yang bisa ditolak dan harus ditolak. Apa keputusan yang salah yang sudah dilahirkan oleh DPR itu? Ini bukan pembangkangan, bukan, sama sekali bukan, dan ini adalah bentuk dari taat asas. Ketika ada pihak yang tidak taat asas, ya harus ada yang wasit yang kemudian memberikan kartu ini. Oh, Anda sudah terlalu over, Anda sudah melanggar, maka Anda tidak boleh meneruskan ini. Kalau Anda nekat, maka ya sudah, kita Indonesia sudah jalan saja, tidak usah ada undang-undang. Semua dipolitisasi saja. Gunakan saja kekuasaan, senyampang Anda punya kekuasaan, gunakan saja kekuasaan. Tidak perlu lagi ada keadilan, tidak perlu lagi ada hukum. Nah, tidak perlu lagi ada independensi hakim, tidak perlu lagi ada lembaga Mahkamah Konstitusi, buat apa? Karena semuanya sekarang pendulum sudah ada di legislative heavy. Semua harus
mendapatkan komando dari legislatif. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa mau-maunya legislatif. Dia bisa mengatakan kami yang terhormat, kami mewakili rakyat. Tapi kalau kemudian rakyat banyak yang protes, kelompok masyarakat sipil banyak yang protes atas keputusan ini, lah dia yang didengarkan apa? Anggota DPR tentu saja mestinya yang didengar adalah suara rakyat. Iya. Dan sekarang karena sudah diketok palu di paripurna, ya tentu saja kita tunggu. Baik, artinya kalau kita lihat dari pernyataan Pak Presiden harus taat aturan, taat hukum, taat undang-undang, ini bisa ditafsirkan bahwa surat Kepres ini tidak akan ditandatangani dan tidak akan dikeluarkan. Mudah-mudahan dan akan ditolak. Gitu. Dan akan ditolak. Ya, itu yang kita harapkan. Terima kasih, Ya, Bung Kohar, makasih, sudah sama-sama. bergabung bersama kami. Dan pemirsa, dalam kondisi ini aturan bahwa Presiden tidak bisa menolak pencopotan Hakim MK tidak berlaku. Sebab pencopotan Aswanto yang jelas-jelas menyalahi undang-undang, Presiden akan ikut mendegradasi independensi Hakim dan MK jika meluluskan hasil paripurna DPR tersebut. Presiden justru harus mengirimkan surat kepada DPR untuk kembali mengangkat Aswanto. Demikian editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Saya Abdi Azwar Sahi, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,